warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semuanya masih sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar menyelesaikan salah satu soal transformasi geometri, yaitu tentang dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih dilatasi itu. Dilatasi, perbesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangunan, tetapi tidak mengubah bentuk bangunan yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Nah, faktor skala dilatasi adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya diketahui segitiga ABC titik sudut masing-masing titik A 1,3, titik B 2,3, dan titik C 2,1, di mana faktor skalanya adalah 3 dengan didilatasi dengan titik awal. Nah, langkah pertama kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi GeoGebra di mana saya menggunakan GeoGebra Classic 5. Nah, adik-adik sekalian bisa menggunakan GeoGebra Classic 6 atau Classic 5 ya. Oke, langkah awal yaitu di sini saya akan memilih icon titik. Nah, di sini saya akan mengklik titik awalnya yaitu 1,3. 1,3 ini adalah titik A dan 2,3 adalah titik B dan 2,1 adalah titik C. Nah, kemudian saya akan mengklik icon segitiga, di mana di sini tertulis poligon. Nah, karena saya ingin membuat sebuah segitiga. Oke, kita tarik garis dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, kemudian dari titik C ke titik A. Oke, nah sini sudah terlihat sebuah segitiga. Nah, kemudian kita dilatasikan dengan titik awal, di mana kata kuncinya di sini adalah titik awal, yaitu titik 0,0. Nah, 0,0. Oke. Nah, selanjutnya kita akan dilatasikan bangunan ini dengan titik ini. Nah, oke. Kita akan pilih di sini adalah delete from point. Nah, oke. Kita akan dilatasikan ini dengan titik ini. Nah, kemudian kita tulis faktornya di sini adalah 3. Oke. Nah, sudah terlihat ya hasil dilatasinya, di mana hasil dilatasi lebih besar daripada bangunan awalnya, di mana di sini kita dilatasikan di titik awal, yaitu di titik 0,0. Nah, jadi kesimpulan apa yang kita dapat di sini, yaitu apabila suatu objek didilatasi dengan faktor skalanya lebih besar daripada 0, maka objek tersebut menjadi lebih besar. Nah, oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh 2. Oke, untuk contoh soal kedua yaitu diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudutnya A 2,3, B 7,1, dan C min 2,5. Jika segitiga ABC tersebut didilatasi dengan faktornya 3 dengan pusatnya 1,3, tentukanlah bayangan segitiga ABC. Nah, oke. Yang pertama kita membuat titik-titiknya terlebih dahulu, sama seperti tadi ya. Oke, di sini kita sudah mempunyai Cartesiusnya. Oke. Yang pertama, titik A itu adalah 2,3. Maka di sini kita buat 2,3
7,1, dan min 2,5. Karena dia adalah segitiga, maka kita pilih poligon. Nah, di sini kita hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah segitiga. Nah, di sini sudah mempunyai sebuah segitiga. Kemudian kita tentukan titik dilatasinya. Titik dilatasinya bukan di 0,0 tetapi di 1,3. Nah, maka di sini kita lihat. Nah, kita buat di titik 1,3. Nah, kemudian bangunan ini kita dilatasikan dengan titiknya, di mana titiknya adalah 1,3. Maka kita pilih sini level point. Oke. Kemudian bangunan ini kita dilatasikan dengan titiknya, di mana faktornya adalah 3. Nah, oke. Di sini kita akan melihat bagaimana bangunan hasil dari dilatasinya. Nah, kita sudah melihat. Nah, bangunan hasil dari dilatasinya yaitu di mana bangunan dilatasi tersebut lebih besar daripada bangunan pertamanya, bangunan aslinya. Nah, ini sama seperti tadi ya kesimpulannya, di mana apabila sebuah benda itu didilatasi dengan faktor skalanya lebih dari 0, maka objek tersebut menjadi lebih besar. Nah, di sini tadi kan titiknya bukan di 0,0 tetapi titik dilatasinya di titik 1,3 atau titik dilatasinya di A, B. Maka didapati rumus adalah suatu objek A, X, Y didilatasi terhadap titik B, A, B dengan faktor skalanya D, maka bayangan menjadi A aksinya X dikali dengan D kurang A, dan Y dikali dengan D dikurang. Oke, selanjutnya contoh 3. Nah, terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3 didilatasi terhadap titik A dengan faktor skalanya 1. Tentukan koordinat bayangan titik persegi ABCD. Oke, pertama kita buat terlebih dahulu titik-titiknya. Pertama itu titik A-nya 3,2, titik B-nya itu 4,2, titik C-nya 4,3, titik D-nya 3,3. Nah, kemudian kita ambil poligon, kita satukan ya titik-titiknya. Oke, nah maka ini sudah terbentuk sebuah persegi. Oke, nah selanjutnya kita ambil titik dilatasinya. Dikatakan tadi bahwa dia didilatasi terhadap titik A, maka kita ambil titik dilatasinya yaitu 3,2. Nah, kita ambil titik dilatasinya yaitu 3,2. Nah, oke. Selanjutnya, dengan faktor skalanya adalah 1, maka bangunan ini akan kita dilatasikan dengan titik dilatasinya, maka nah ini muncul faktornya adalah 1. Nah, maka gambar ini tidak mengalami perubahan apapun. Nah, karena dia faktornya adalah 1. Nah,
ini gambarnya, di mana gambar awalnya tetap seperti ini dan gambar hasil dilatasinya juga tetap seperti ini. Nah, maka dari itu, dari contoh 3 nih, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa jika faktor skalanya itu adalah sama dengan 1, maka bangunan tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Untuk kesimpulannya, suatu objek didilatasi dengan faktor skala lebih dari 0, maka objek tersebut menjadi lebih besar. Suatu objek didilatasi dengan faktor skala kecil dari 0, maka objek tersebut menjadi lebih kecil. Dan jika suatu objek didilatasi dengan faktornya sama dengan 1, maka bangunan tersebut tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika suatu objek A, X, Y didilatasi terhadap titik awal dengan faktor skala D, maka bayangannya menjadi AX, X, D, X kali D, Y kali D. Suatu objek A, X, Y didilatasi terhadap titik P, A, B dengan faktor skala D, maka bayangannya menjadi A aksen X dikali D dikurang A, Y dikali D dikurang B. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga adik-adik semuanya mengerti. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.